Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Talmud adalah kitab suci yang terpenting bagi kaum Yahudi, bahkan lebih penting daripada kitab Taurat. Kitab Talmud bukan saja menjadi sumber dalam penetapan hukum agama, tetapi juga menjadi ideologi dan prinsip-prinsip, serta arahan bagi penyusun kebijakan negara dan pemerintahan Yahudi Israel, dan menjadi pandangan hidup orang Yahudi pada umumnya. Itu pula sebabnya mengapa negara Yahudi Israel disebut sebagai negara yang rasis, kalvinistik, teokratik, konservatif, dan sangat dogmatik. Untuk dapat memahami sepak terjang negara Israel yang tampak arogan, keras kepala, dan tidak kenal kompromi, orang perlu memahami isi ajaran kitab Talmud yang diyakini oleh orang Yahudi sebagai kitab suci yang terpenting di antara kitab-kitab suci mereka. Keimanan orang Yahudi terhadap kitab Talmud mengatasi bahkan kitab Perjanjian Lama yang juga dikenal dengan nama Taurat, dan bukti tentang hal ini dapat ditemukan dalam Talmud Erubin 2b atau edisi Soncino yang mengingatkan kepada kaum Yahudi, "Wahai anakku, hendaklah engkau lebih mengutamakan fatwa dari para ahli kitab atau Talmud daripada ayat-ayat Taurat." Para pendeta Talmud mengklaim sebagian dari isi kitab Talmud merupakan hiburan dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam secara lisan. Sampai dengan kedatangan Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Talmud belum dihimpun secara tertulis seperti bentuknya yang sekarang. Nabi Isa alaihissalam mengutuk tradisi Mishnah atau Talmud awal, termasuk mereka yang mengajarkannya atau para pendeta Yahudi dan kaum Farisi. Karena isi kitab Talmud seluruhnya menyimpang, bahkan bertentangan dengan kitab Taurat. Kaum Kristen karena ketidakpahamannya hingga dewasa ini menyangka Perjanjian Lama merupakan kitab tertinggi bagi agama Yahudi, dan sangkaan itu keliru. Para pendeta Farisi mengajarkan doktrin dan fatwa yang berasal dari para rabi atau pendeta lebih tinggi kedudukannya daripada wahyu yang datang dari Tuhan. Talmud mengemukakan hukum-hukumnya berada di atas Taurat dan bahkan tidak mendukung isi Taurat. Seorang peneliti Yahudi, Yam Makobi, dalam bukunya Judaism on Trial, mengutip pernyataan Rabbi Yahel ben Joseph bahwa tanpa Talmud kita tidak akan mampu memahami ayat-ayat Taurat. Tuhan telah melimpahkan wewenang ini kepada mereka yang arif, karena tradisi merupakan suatu kebutuhan yang sama seperti kitab-kitab wahyu. Para arif itu membuat tafsiran mereka, dan mereka yang tidak pernah mempelajari Talmud tidak akan mungkin mampu memahami Taurat. Memang ada kelompok di kalangan kaum Yahudi yang menolak Talmud dan tetap berpegang teguh kepada kitab Taurat saja atau Perjanjian Lama yang sekarang mereka ini disebut golongan Karaia. Kelompok yang sepanjang sejarahnya paling dibenci dan menjadi korban dizolimi oleh para pendeta Yahudi ortodok. Kepada tradisi Mishnah itu, para pendeta Yahudi menambah sebuah kitab lagi yang mereka sebut Gemara atau kitab tafsir para pendeta. Tradisi Mishnah yang kemudian dibukakan bersama dengan Gemara disebut Talmud. Ada dua buah versi kitab Talmud, yaitu Talmud Yerusalem dan Talmud Babilonia. Talmud Babilonia dipandang sebagai kitab yang paling otoritatif, dan beberapa kutipan yang diangkat dari kitab Talmud dalam uraian berikut ini merupakan dokumen asli yang tidak terbantahkan, dengan harapan dapat memberikan pencerahan kepada segenap umat manusia, termasuk kaum Yahudi, tentang kesesatan dan rasisme dari ajaran Talmud yang penuh dengan kebencian, yang menjadi kitab suci baik bagi kaum Yahudi ortodoks maupun Hasidia di seluruh dunia. Pelaksanaan ajaran Talmud tentang keunggulan kaum Yahudi yang didasarkan pada ajaran kebencian itu telah menyebabkan penderitaan yang tak terperikan terhadap orang lain sepanjang sejarah umat manusia sampai dengan saat ini. Khususnya di tanah Palestina, ajaran itu telah dijadikan dalih untuk membenarkan pembantaian secara massal penduduk sipil Arab Palestina. Kitab Talmud menetapkan bahwa semua orang yang bukan Yahudi disebut goyim, sama dengan binatang, derajat mereka di bawah derajat manusia. Ras Yahudi adalah umat pilihan, satu-satunya ras yang mengklaim diri sebagai keturunan langsung dari Nabi Adam alaihissalam. Dan marilah kita periksa beberapa ajaran Talmud. Beberapa contoh isi ajaran Talmud, tulislah. Erubin 2b, barang siapa yang tidak taat kepada para robi mereka akan dihukum dengan cara dijerang di dalam kotoran manusia yang mendidih di neraka. Mu'ad Katan 17a, bila mana seorang Yahudi tergoda untuk melakukan suatu kejahatan, maka hendaklah ia pergi ke suatu kota di mana ia tidak dikenal orang, dan lakukanlah kejahatan itu di sana. Menganiaya seorang Yahudi sama dengan menghujat Tuhan. Sanhedrin 58b, jika seorang kafir menganiaya seorang Yahudi,
maka orang kafir itu harus dibunuh. Dibenarkan menipu orang yang bukan Yahudi. Sanhedrin 57a. Seorang Yahudi tidak wajib membayar upah kepada orang kafir yang bekerja baginya. Orang Yahudi mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi. Baba Kama 37b. Jika lembu seorang Yahudi melukai lembu kepunyaan orang Kanaan, tidak perlu ada ganti rugi. Tetapi, jika lembu orang Kanaan sampai melukai lembu kepunyaan orang Yahudi, maka orang itu harus membayar ganti rugi sepenuh-penuhnya. Orang Yahudi boleh mencuri barang milik bukan Yahudi. Baba Mesia 24a. Jika seorang Yahudi menemukan barang hilang milik orang kafir, ia tidak wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Ayat ini ditegaskan kembali di dalam Baba Kama 113b. Sanhedrin 57a. Tuhan tidak akan mengampuni seorang Yahudi yang mengawinkan anak perempuannya kepada seorang tua, atau memungut menantu bagi anak laki-lakinya yang masih bayi, atau mengembalikan barang hilang milik orang cuta atau kafir. Orang Yahudi boleh merampok atau membunuh orang non-Yahudi. Sanhedrin 57a. Jika seorang Yahudi membunuh seorang cuta atau kafir, tidak ada hukuman mati. Apa yang sudah dicuri oleh seorang Yahudi boleh dimilikinya. Baba Kama 37b. Kaum kafir ada di luar perlindungan hukum, dan Tuhan membukakan uang mereka kepada Bani Israel. Orang Yahudi boleh berdusta kepada orang non-Yahudi. Baba Kama 113a. Orang Yahudi diperbolehkan berdusta untuk menipu orang kafir. Yang bukan Yahudi adalah hewan di bawah derajat manusia. Yebamot 98a. Semua anak keturunan orang kafir tergolong sama dengan binatang. Abodazara 36b. Anak perempuan orang kafir sama dengan nida atau najis sejak lahir. Abodazara 22a sampai 22b. Orang kafir lebih senang berhubungan seks dengan lembu. Ajaran gila di dalam Talmud. Gitin 69a. Untuk menyembuhkan tubuh, ambil debu yang berada di bawah bayang-bayang jamban, dicampur dengan madu, lalu dimakan. Sabat 41a. Hukum yang mengatur keperluan bagaimana kencing dengan cara yang suci telah ditentukan. Yebamot 63a. Adam telah bersetubuh dengan semua binatang ketika ia berada di surga. Yebamot 63a. Menjadi petani adalah pekerjaan yang paling hina. Sanhedrin 55b. Seorang Yahudi boleh mengawini anak perempuan berumur 3 tahun, atau persisnya 3 tahun 1 hari. Sanhedrin 54b. Seorang Yahudi diperbolehkan bersetubuh dengan anak perempuan, asalkan saja anak itu berumur di bawah 9 tahun. Ketubot 11b. Bila mana seorang dewasa bersetubuh dengan seorang anak perempuan, tidak ada dosanya. Yebamot 59b. Seorang perempuan yang telah bersetubuh dengan seekor binatang diperbolehkan menikah dengan pendeta Yahudi. Seorang perempuan Yahudi telah bersetubuh dengan jin juga diperbolehkan kawin dengan seorang pendeta Yahudi. Abodazara 17a. Buktikan bila mana ada pelacur seorang pun di muka bumi ini yang belum pernah disetubuhi oleh pendeta Talmud Eleazar. Hagiga 27a. Nyatakan bahwa tidak akan ada seorang robi pun yang akan masuk neraka. Baba Mesia 59b. Seorang rabi telah mendebat Tuhan dan mengalahkannya. Tuhan pun mengaku bahwa rabi itu memenangkan debat tersebut. Gitin 70a. Para rabi mengajarkan, sekeluarnya seseorang dari jamban, maka ia tidak boleh bersetubuh sampai menunggu waktu yang sama dengan menempuh perjalanan sejauh 1/2 mil. Konon iblis yang ada di jamban itu masih menyertainya selama waktu itu. Kalau ia melakukannya juga atau bersetubuh, maka anak keturunannya akan terkena penyakit ayan. Gitin 69b. Untuk menyembuhkan penyakit kelumpuhan, campur kotoran seekor anjing berbulu putih dan campur dengan balsam. Tetapi bila memungkinkan untuk menghindar dari penyakit itu, tidak perlu memakan kotoran anjing itu, karena hal itu akan membuat anggota tubuh menjadi lemas. Pesahim 11a. Sungguh terlarang bagi anjing, perempuan atau pohon kurma berdiri di antara 2 orang laki-laki, karena musibah khusus akan datang jika seorang perempuan sedang haid atau duduk-duduk di perempatan jalan. Menahot 43b sampai 44a. Seorang Yahudi diwajibkan membaca doa berikut ini setiap hari. Aku bersyukur ya Tuhanku, karena Engkau tidak menjadikan aku seorang kafir, seorang perempuan, atau seorang budak kalian. Pengakuan Talmud Abodazara 70a. Seorang rabi ditanya,
apakah anggur yang dicuri di pembedita boleh diminum? Atau anggur itu sudah dianggap najis karena pencurinya adalah orang-orang kafir atau seorang bukan Yahudi bila menyentuh guci anggur, maka anggur itu dianggap sudah najis? Rabi itu menjawab, tidak perlu dipedulikan. Anggur itu tetap halal atau kosher bagi orang Yahudi karena mayoritas pencuri yang ada di pembedita, tempat di mana guci-guci anggur itu dicuri, adalah orang-orang Yahudi. Atau kisah ini juga ditemukan di dalam kitab Gemara Rosh Hashanah 25b. Ibadah orang Farisi. Erubin 21b. Rabi Akidah berkata kepadanya, berikan saya air untuk mencuci tangan saya. Ia menjawab, air itu tidak cukup, bahkan untuk diminum, apalagi untuk membasuh tanganmu, keluhnya. Lalu apa yang harus saya perbuat? Tanya seseorang lainnya. Padahal engkau tahu menentang ucapan seorang rabi diancam dengan hukuman mati. Saya lebih baik mati daripada menentang pendapat kawan-kawan saya. Ritual cuci tangan ini terekam di kutub Nabi Isa alaihissalam dalam Injil Matius 15 ayat 1-9. Genosida dihalalkan oleh Talmud. Perjanjian kecil Soferim 15 Kaidah 10. Inilah kata-kata dari Rabbi Simeon bin Yohai Topsebe Goyim Harok, atau bahkan orang kafir yang baik sekalipun seluruhnya harus dibunuh. Orang-orang Israel setiap tahun mengikuti acara nasional Zara ke kuburan Simeon bin Yohai untuk memberikan penghormatan kepada Rabi yang telah menganjurkan untuk menghabisi orang-orang non-Yahudi. Di Purim, pada tanggal 25 Februari 1994, seorang perwira Angkatan Darat Israel, Baruch Goldstein, seorang Yahudi Ortodoks dari Brooklyn, membantai 40 orang Muslim, termasuk anak-anak. Tatkala mereka tengah bersujud sholat di sebuah masjid, Goldstein adalah pengikut mendiang Robi Meir Kahane yang menyatakan kepada kantor berita CBS News bahwa ajaran yang dianutnya mengatakan orang-orang Arab tidak lebih daripada anjing, sesuai ajaran Talmud. 3. Ehud Sprinzak, seorang profesor di Universitas Yerusalem, menjelaskan tentang falsafah Kahane dan Goldstein. Mereka percaya adalah telah menjadi iroda Tuhan bahwa mereka diwajibkan untuk melakukan kekerasan terhadap goyim, sebuah istilah Yahudi untuk orang-orang non-Yahudi. Rabbi Isaac Ginsburg menyatakan, kita harus mengakui darah seorang Yahudi dan darah orang goyim tidaklah sama. Rabbi Jacob Perrin berkata, 1 juta nyawa orang Arab tidaklah seimbang dengan sepotong kelingking orang Yahudi. Doktrin Talmud, orang non-Yahudi bukanlah manusia, tulislah. Talmud secara spesifik menetapkan orang non-Yahudi termasuk golongan binatang, bukan manusia, dan secara khusus menyatakan bahwa mereka bukan dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ayat-ayat yang berkaitan itu ditemukan bertebaran di dalam kitab Talmud, antara lain sebagai berikut. Kerihot 6b, menggunakan minyak untuk mengurapi. Rabi kita mengajarkan, barang siapa yang menyiramkan minyak pengurapan kepada ternak atau perahu, ia tidak melakukan dosa, dan bila ia melakukannya kepada goyim atau orang mati, ia tidak melakukan dosa. Hukum yang berhubungan dengan ternak dan perahu adalah benar, karena telah tertulis, terhadap tubuh manusia atau Ibrani atau Adam tidak boleh disiramkan. Exodus 30 ayat 32. Karena ternak dan perahu bukan manusia atau Adam. Juga dalam hubungan dengan yang meninggal, atau sepatutnya ia dikecualikan, karena setelah meninggal ia menjadi bangkai dan bukan manusia lagi atau Adam. Tetapi mengapa terhadap goyim juga dikecualikan? Apakah mereka tidak termasuk kategori manusia atau Adam? Tidak, karena telah tertulis, wahai domba-dombaku, domba-domba di padang gembalaanku adalah manusia atau Adam. Ezekiel 34 ayat 31. Engkau disebut manusia atau Adam, tetapi goyim tidak disebut sebagai manusia atau Adam. Pada ayat-ayat terdahulu, para rabi membahas hukum Talmud yang melarang memberikan minyak suci bagi manusia. Dalam pembahasan itu, para rabi menjelaskan bukanlah suatu dosa untuk memberikan minyak suci itu kepada goyim atau kaum non-Yahudi seperti Muslim, Kristen, dan juga sebagainya. Karena goyim tidak termasuk golongan manusia atau harfiahnya bukan keturunan Adam. Yebamot 61a. Telah diajarkan, begitulah Simeon bin Yohai menerangkan 61a bahwa kuburan orang goyim tidak termasuk tempat yang suci untuk mendapatkan oil atau memberikan sikap ruku terhadap kuburan. Karena telah dikatakan, wahai domba-dombaku yang ada di padang gembalaanku, kalian adalah manusia atau Adam. Ezekiel 34 ayat 31.
kalian disebut manusia atau Adam, tetapi kaum kafir itu tidak disebut manusia atau Adam. Hukum Talmud menerangkan bahwa seorang Yahudi yang menyentuh bangkai manusia atau kuburan Yahudi menyebabkan ia ternajisi. Tetapi hukum Talmud mengajarkan sebaliknya. Jika seorang Yahudi menyentuh kuburan orang Goyim, hal itu membuat ia tetap suci, karena orang Goyim tidak termasuk golongan manusia atau Adam. Baba Meziah 114b, dia atau Rabba berkata kepadanya, "Apakah engkau bukan pendeta? Mengapa engkau berdiri di atas kuburan?" Ia menjawab, "Apakah guru belum mempelajari hukum tentang kesucian? Karena telah diajarkan." Simeon bin Yohai berkata, "Kuburan kaum Goyim tidak menajisi, karena telah tertulis, wahai gembalaanku, gembalaan di padang rumputku adalah manusia atau Adam, dan ia berdiri di atas kuburan kaum Goyim." Mengingat pembuktian berdasarkan Nas Taurat, Ezekiel 34 ayat 31 disebut sampai berulang 3 kali pada ayat Talmud yang tadi. Padahal dalam kenyataannya, Taurat tidak pernah menyebutkan bahwa banyak orang Yahudi saja yang termasuk golongan manusia. Para hakim Talmud sangat menekankan kekonyolan ajaran mereka tentang kaum Goyim. Hal itu merupakan bukti bahwa mereka sebenarnya adalah rasis dan ideolog anti kaum non-Yahudi yang telah kebuntuan nalarnya telah mendistorsikan ayat Taurat dalam rangka membenarkan kesesatan mereka. Berakot 58a, Sila seorang Yahudi memberikan hukuman cambuk kepada seseorang yang telah bersetubuh dengan seorang perempuan Mesir. Orang yang dicambuk itu pergi mengadukannya kepada pemerintah, dan dia berkata, "Ada seorang Yahudi yang memberikan hukuman cambuk tanpa izin dari pemerintah." Lalu seorang petugas memerintahkan untuk memanggilnya atau Sila. Dan ketika ia atau Sila tiba, ia ditanya, "Mengapa engkau mencambuk orang ini?" Ia atau Sila menjawab, "Karena ia telah menyetubuhi keledai betina." Dan petugas itu berkata kepadanya, "Apakah engkau mempunyai saksi-saksi?" Ia atau Sila menjawab, "Iya, saya mempunyainya." Kemudian Nabi atau Elijah turun dari langit dalam bentuk manusia dan memberikan bukti. Petugas itu berkata lagi kepadanya, "Kalau demikian halnya, seharusnya orang itu dihukum mati." Ia atau Sila menjawab, "Karena kami telah diasingkan dari negeri ini, kami tidak mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati. Lakukanlah terhadapnya sesuai kehendak kalian." Ketika mereka masih mempertimbangkan perkara itu, Sila pun berteriak, "Kepadamu ya Tuhan yang maha besar dan maha kuasa." Kisah-Kisah 29 ayat 11. "Apa kehendakmu?" tanya petugas itu. Ia atau Sila menjawab, "Apa yang kukatakan ialah terpujilah yang maha pengasih, yang telah menciptakan segala sesuatunya dari tanah serupa dengan yang di surga, dan telah memberikan kepadamu sekalian tempat tinggal, dan membuat kalian mencintai keadilan." Petugas itu berkata kepadanya atau Sila, "Apakah engkau sedemikian membantu kepada kehormatan pemerintah?" Petugas itu memberi Sila sebuah tongkat dan berkata kepadanya, "Engkaulah boleh menjadi hakim." Tatkala petugas atau orang Goyim itu telah pergi, orang-orang yang ada di sana berkata kepadanya atau Sila, "Apakah yang maha pengasih membuat mujizat bagi kaum berdusta?" Ia atau Sila menjawab, "Mereka atau Goyim disebut keledai karena telah tertulis, daging mereka adalah daging keledai." Ezekiel 23 ayat 30. Ia atau Sila memperhatikan orang-orang itu akan memberitahukan petugas-petugas itu bahwa ia atau Sila telah menyebut mereka sebagai keledai. Maka ia atau Sila berkata, "Orang itu adalah penuntut hukum, dan Taurat telah mengatakan, jika seseorang datang untuk membunuhmu, bangkitlah segera dan bunuh dia lebih dulu." Begitulah tongkat yang diberikan kepadanya itu dipukulkannya kepada terdakwa dan membunuhnya. Kemudian ia berkata, "Karena sebuah mujizat telah terjadi melalui ayat ini, maka aku melaksanakannya." Bagian ini terpaksa diutarakan agak panjang, tetapi agaknya terpaksa dikutip seluruhnya untuk memperlihatkan bagaimana kezaliman kaum Yahudi. Sebagai tambahan bahwa Nabi Elijah sampai perlu turun dari surga ke bumi untuk menipu mahkamah kaum Goyim. Di sini Talmud mengajarkan bahwa kaum Goyim pada dasarnya adalah binatang. Sehingga karena itu, Rabi Sila dan Nabi Elijah sama sekali tidaklah dapat disebut telah berdusta atau telah membuat dosa. Cerita itu menjelaskan bahwa sekiranya seorang termasuk orang Yahudi mengungkapkan ajaran Talmud, pandangan tentang kaum Goyim sama dengan keledai, maka ia akan menerima hukuman mati. Karena mengungkapkan hal itu akan membuat kaum Goyim murka dan akan menindas agama Yahudi. Kutipan Talmud dari kitab Ezekiel ini merupakan nas bukti sangat penting, karena ayat itu menyatakan bahwa kaum Goyim itu
termasuk golongan binatang atau keledai. Ayat dari kitab Ezekiel pada kitab Perjanjian Lama telah diubah dengan hanya mengatakan bahwa orang Mesir memiliki kemaluan yang besar atau sindiran sama dengan keledai. Hal ini tidak membuktikan atau menegaskan secara eksplisit bahwa orang Mesir yang dirujuk oleh Taurat sama dengan binatang. Dalam hal ini, Talmud memalsukan Taurat dengan cara mendistorsikan tafsir beberapa ayat Talmud yang lain yang mengkaitkannya dengan kitab Ezekiel 23 ayat 30 yang memperlihatkan watak rasis orang Yahudi ditemukan dalam Arakin 19b, Bairakot 25b, Nida 45a, Sahabat 150a, dan Yebamot 98a. Lagi pula nas asli Sanhedrin 37a hanya mengkaitkannya dengan persetujuan Tuhan untuk penyelamatan kaum Yahudi saja. Moses Maimonides membenarkan pembantaian. Begawan yang sangat dihormati, Moses Maimonides mengajarkan tanpa tedeng aling-aling bahwa kaum Kristen wajib dihabisi. Tokoh yang memberikan fatwa seperti itu memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki agama Yahudi. Moses Maimonides dipandang sebagai penyusun hukum dan filosof terbesar sepanjang sejarah Yahudi. Ia seringkali dengan penuh rasa hormat disebut dengan nama Rambam dan disapa dengan panggilan Rabbeinu Moshe ben Maimon, yang artinya Rabi kami Musa, anak Maimun. Inilah yang diajarkan oleh Maimonides tentang boleh tidaknya menyelamatkan nyawa kaum Goyim atau bahkan orang Yahudi sekalipun yang berani menolak inspirasi ilahiyah di dalam Talmud. Sesungguhnya bila kita melihat seorang kafir atau Goyim sedang terhanyut dan tenggelam di sungai, kita tidak boleh menolongnya. Kalau kita melihat nyawanya sedang terancam, kita tidak boleh menyelamatkannya. Naskah dalam bahasa Ibrani edisi Valdeim 1981 tentang Mishnah Torah menyebutkan hal yang sama seperti itu. Dengan peringatan dari Maimonides itu, telah diwajibkan bagi kaum Yahudi untuk tidak boleh menyelamatkan nyawa atau memberikan pertolongan kepada seorang Goyim. Ia sebenarnya menyatakan sikap kaum Yahudi yang sebenarnya yang dibebankan oleh Talmud terhadap kaum non-Yahudi. Hal itu merupakan mitzvah atau kewajiban agama untuk menghabisi para pengkhianat kaum Yahudi, para minim, dan apikorsim, dan membuat mereka jatuh ke dalam lubang kehancuran, karena mereka telah menyebabkan penderitaan kepada kaum Yahudi dan menipu manusia untuk menjauh dari Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Isa dari Nazaret dan para muridnya, dan Zadok, Baitos dan murid-muridnya. Komentar penerbit Yahudi itu membuat pernyataan Maimonides bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah contoh seorang min atau pengkhianat majemuknya minim. Komentar itu juga menerangkan bahwa murid-murid Zadok, yaitu kaum Yahudi yang menolak kebenaran Talmud dan mereka yang hanya mengakui hukum tertulis, yakni Taurat. Menurut buku Maimonides Principles pada halaman 5, Maimonides memerlukan waktu 12 tahun untuk menyimpulkan hukum dan keputusan dari Talmud dan mensistemasikan kesimpulannya itu ke dalam 14 jilid. Karya itu akhirnya selesai pada tahun 1980 dan diberi judul Mishnah Torah atau Syariat Taurat. Maimonides mengajarkan pada bagian lain dari Mishnah Torah bahwasanya kaum Goyim bukanlah golongan manusia, hanyalah manusia atau kaum Yahudi, dan bukannya perahu yang dapat memperoleh najis bila bersentuhan bangkai dari seorang Goyim tidak menyebabkan najis bila bersentuhan dengan bayang-bayang seorang Yahudi. Seorang Goyim tidak sampai menyebabkan penajisan, dan bila seorang Goyim menyentuh, membawa, atau membayangi Goyim itu tidak menyebabkan najis. Mayat seorang Goyim tidak menyebabkan menjadi najis, dan sekiranya seorang Goyim menyentuh, membawa, atau menjatuhkan bayangnya kepada mayat, ia dianggap tidak pernah menyentuh mayat tersebut. Contoh kebohongan kaum Yahudi, teks Talmud, khususnya Talmud Babilonia pada Sanhedrin 37a, tidak mewajibkan orang Yahudi untuk menyelamatkan nyawa orang lain, terkecuali nyawa orang Yahudi. Moshe Maimonides memperkuat ajaran Talmud tersebut, tetapi beberapa buku yang ditulis oleh orang-orang Yahudi kontemporer, Hezronet Hazaz, merujuk beberapa nas dari Talmud yang seolah-olah memuat frase nilai-nilai universal seperti barang siapa membunuh kehidupan seseorang, hal itu sama dengan membunuh seluruh isi dunia, dan barang siapa memelihara kehidupan seseorang, hal itu seperti ia telah memelihara seluruh isi dunia. Atau dibandingkan dengan Al-Quran, barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Namun Hezronot Haas mengakui ayat tadi
bukan kata-kata yang otentik dari Talmud yang asli. Dengan kata lain, ayat bermada universal tersebut bukanlah nas otentik dari Talmud. Jadi sekedar sebagai contoh, versi universal ini yang oleh Steven Spielberg dituangkan ke dalam filmnya The Schindler's List yang terkenal itu dan dikaitkan seolah-olah bersumber dari Talmud pada judul maupun iklan filmnya adalah penipuan dan merupakan propaganda yang dimaksudkan untuk memberikan polasan kemanusiaan kepada Talmud yang pada hakikatnya adalah kitab yang penuh berisi semangat rasisme dan kaufinisme Yahudi. Dalam nas Talmud yang asli tertulis pada ayat yang sama, barang siapa memelihara bahkan satu nyawa orang Israel, maka ia seperti memelihara seluruh isi dunia. Sama seperti ayat-ayat yang lain, Talmud yang asli hanya membicarakan perihal menyelamatkan orang-orang Yahudi, tipuan orang Yahudi. Sanggahan para rabi ortodoks bahwa tidak ada bukti dokumentasi otentik tentang rasisme dan semangat kebencian di dalam Talmud adalah bohong besar. Karena di dalam bab Kama 113a menyatakan bahwa orang Yahudi boleh berbohong untuk menipu kaum Goyim. The Simon Wiesenthal Center, sebuah pusat propaganda ruhbiyah Yahudi yang didukung oleh dana multijutaan dolar, terpaksa memecat Rabi Daniel Landes pada tahun 1995 karena rabi ini menentang ajaran dehumanisasi oleh Talmud terhadap orang non-Yahudi. Sikap ini benar-benar busuk katanya. Buktinya, ada pernyataan-pernyataan di dalamnya. Berdusta untuk menipu orang Goyim telah lama menjadi panutan di dalam agama Yahudi. Ambil contoh sehubungan dengan debat pada abad ke-13 di Paris antara Nicholas Donin, seorang Yahudi yang telah memeluk agama Katolik, yang oleh Yam Makobi diakui mempunyai pengetahuan yang luas tentang Talmud. Saat berkonfrontasi lawan Rabbi Yahiel, dan pada waktu itu, Yahiel tidak sedang berada di bawah ancaman hukuman atau dicederai, namun tanpa malu tetap saja berdusta sepanjang debat tersebut. Sebagai contoh ketika ditanya oleh Donin, apakah ada ayat-ayat yang menghujat Yesus di dalam Talmud, Yahiel menyangkanya. Donin seorang ahli dalam bahasa Ibrani, paham benar jawaban itu dusta. Maka Yam Makobi, seorang komentator Yahudi mengenai debat tersebut yang hidup di abad ke-20, membela kebohongan Rabbi Yahiel seperti ini. Pertanyaan itu mungkin diajukan apakah Yahiel benar-benar percaya bahwa Yesus tidak disebut-sebut di dalam Talmud. Atau bisa jadi ia mengajukan pertanyaan ini sebagai suatu tipuan yang cerdik untuk menciptakan keadaan mendesak Yahiel. Tentu saja, Rabbi Yahiel dapat dimanfaatkan bila ia tidak mengakui sesuatu yang tidak sepenuhnya dipercayainya. Dalam rangka mencegah proses tiranik yang menghadapkan budaya dari suatu agama tertentu terhadap agama yang lain. Beginilah cara orang Yahudi menyanggah sampai dengan hari ini tentang adanya nas Talmud yang mengandung ayat-ayat yang penuh dengan kebencian. Sebuah kata tentang kebohongan Yahudi diplesetkan dan disulap menjadi dapat dimaafkan. Sementara setiap penyelidikan terhadap kitab-kitab suci Yahudi oleh peneliti non-Yahudi dipandang sebagai proses tiranik. Sementara itu, serangan kaum Yahudi terhadap kitab-kitab Injil, Perjanjian Baru, dan Al-Quran tidak pernah dianggap sebagai proses tiranik. Hanya kritik kaum non-Yahudi yang dianggap tiranik. Sedangkan cara mempertahankan diri bagi orang Yahudi adalah berdusta. Atau tidak semua orang Yahudi bersikap seperti itu. Dr. Israel Sahag dari Hebrew University menulis sebuah buku lengkap yang diberinya judul Jewish History, Jewish Religion, yang mendokumentasikan secara lengkap muatan anti-Goyim di dalam kitab Talmud. Dan sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.